acara yang selanjutnya, yaitu acara inti Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Toha, pengasuh Pondok Pesantren Al-Munjiah Tangerang Selatan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin al-faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Murtado Mukhtar, yang mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat dan keberkahan. Yang saya hormati akhina fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Nur Iman Ali, yang sekaligus juga alumnus Al-Hikmah. Bapak Lurah Kepala Desa Bapak Sutriyono. Dari dulu saya manggilnya Iyo karena teman, jadi ingatnya Iyo, teman SD. Juga alumnus Al-Hikmah. Senior saya juga Bapak Warun, alumnus Al-Hikmah. Hampir yang datang ini lebih dari 80% Banjarharjo insya Allah alumnus Al-Hikmah. Kok amin? Ini mah fakta. Al-Mukarram Kiai Ismail, orang Banjar udah nyebutnya Kiai. Kalau saya nggak nyebut Kiai, ya gimana gitu. Walaupun ya rada murid. Kiai Ismail Al-Hanafi, Kiai Mudrik, ya, Al-Bujangi. Ya, mudah-mudahan sedang berjuang beliau, Allah anugerahkan sehat walafiat dan manfaat ilmunya. Ya. Ada Kang Dakri juga, ini sama dulu juga alumnus Al-Hikmah. Makanya hampir semua Banjarharjo itu alumnus Al-Hikmah. Dan juga yang saya hormati teman-teman rekan-rekan dari Al-Asriyah Nurul Iman, murid-muridnya Wali Kutub Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Parung Bogor. Sebenarnya saya suruh bicara atas nama alumnus Al-Hikmah sekaligus alumnus Parung Bogor karena dua-duanya saya di sana. Walaupun kalau di Parung saya loncat, begitu daftar langsung suruh skripsi. Waduh, jadi ama abah itu cuma langsung suruh skripsi. Yang lain di sidang setengah jam, 1 jam, saya 5 menit cukup lulus. Ya lulus, ya alhamdulillah. Dan tahadus bin nikmah tadi yang disebutkan, terpaksa, sebenarnya saya malu, masih belum pantas. Pondok pesantren Al-Munjiah itu saya diteror sama abah, berkali-kali disuruh bikin pesantren. Maka akhirnya mau tidak mau bismillah. Niatnya bukan karena mampu, bukan karena bisa, bukan karena pinter, bukan karena pantas,
tapi cuman pengen nyenengin orang-orang tua saya dan guru-guru saya. Syukur Rasulullah senyum, cuman itu. Maka saya tidak boleh bikin proposal. Saya tadus bini mah, jadi saya tidak bikin proposal, bahkan tidak membentuk panitia, tidak membentuk pengurus, cukup saya sendiri, saya serahin sama Allah. Tapi alhamdulillah tadus bini mah sekarang sekitar 350 meter sudah didak semua. Tingginya biarin yang tinggi 4,5 meter. Jadi saya cuma mengharap doanya. Ini Alumnus Al-Hikmah dan Alumnus Al-Asriyah itu saya cuman pengen ngikutin guru, bukan karena pantas, bukan karena bisa, tapi cuman kayak diteror berkali-kali, disuruh abah suruh bikin pesantren. Syukur kayak Al-Asriyah gratis. Itu pengen saya begitu. Ini mah jadinya, ini karena kayak ngobrol reuni ini mah, jadi saya mah nggak mau ceramah kiai. Nanti kalau ceramah ini udah banyak kiainya. Cuman memang syaratnya berat. Saya menghadap ke guru saya, namanya Buya Mufasir. Setelah saya menghadap ke Buya Muhtadi Banten, putranya Buya Dimyati, ke Buya Sar'i, akhirnya ke Buya Mufasir. Ini saya karena tabarukan sama Alumnus Al-Hikmah dan Al-Asriyah. Ini mau mumpung ketemu jadi curhat. Begitu saya ketemu, ternyata kata Buya Mufasir, Kiai itu bangun pesantren bukan tugasnya Kiai. Tugasnya Kiai, masa diomong Kiai aja deg-degan, Ustadz aja juga kayak nggak pantas. Cuman kata Buya Mufasir, tugasnya Kiai itu 4 yang jarang dipegang oleh kiai-kiai zaman sekarang. Tambah deg-degan lagi, ada yang jarang dipegang kiai zaman sekarang. 1, siapa tahu ada yang mau niru pesannya beliau. 1, tugasnya bagaimana supaya umat rindu surga. Yang kedua, bagaimana supaya umat takut neraka. Yang ketiga, bagaimana supaya umat bertanya-tanya kapan matinya. Dan yang keempat, bagaimana supaya umat benci uang. Yang gampang yang mana itu enteng. Itu benci uang itu juga berat juga. Ya akhirnya saya ketawa, songong. Yang lain mah kiai-kiai pada nunduk, saya mah songong. Ya udah saya ketawa. Yang penting doain kiai biar kuat. Tapi kemudian digeerin, kata beliau, Kiai ini seolah-olah Allah pesen begini, kalau kamu benar saya pakai. Nanti tanahnya banyak di mana-mana, tapi yang bangun orang lain gak usah dipikirin. Ini aja saya nggak mau mikir. Gara-gara nggak mau mikir, nggak bikin proposal, buat apa mikir? Tapi alhamdulillah donaturnya lewat pada mimpi, termasuk yang bangunnya, pemborongnya dan arsiteknya diteror sama almarhumah, orang tuanya masing-masing suruh kerja sama saya, dibangunin lah sama mereka. Jadi Matarus Bini mah tanggung curhat sama Alumnus Al-Hikmah dan santri Al-Asriyah. Doakan saya karena saya juga disuruh abah, bukan pengen saya. Kalau mau disuruh mah 15 tahun yang silam juga saya sudah disuruh. Tapi saya suka ngaca, belum bisa ngaji. Cuman karena diteror, makanya saya niatnya cuman pengen nyenengin guru dan orang tua. Syukur Rasulullah senyum, cuman itu. Mohon maaf, saya sebenarnya bagian dari Al-Hikmah dan Alumnus Al-Asriyah Nurul Iman. Kalau bicara halal bihalal nanti kiai saja. Nanti kalau saya coba bicara halal bihalal ya kepanjangan. Maka saya nggak mau panjang-panjang. Nanti yang panjang-panjang itu kiai, karena acara intinya Kiai Haji Murtado. Saya mah cuman tambahan karena kebetulan pas pulang Idul Fitri. Jadi nanti orang-orang kecewa. Kan bukan pengen ngedengerin saya, yang pengen ngedengerin adalah Kiai Haji Murtado. Jadi saya cuman ingin sedikit sumbangsih yang mungkin nih Ustadz Tiki kemarin saya ngedengar waktu saya ngisi 3 hari di Pak Yusuf, karena saya anggap ini penting buat sumbangsih. Yang pertama sebelum nyampe kepada yang ingin saya sampaikan,
Terima kasih kepada Pak Lurah yang telah memberikan support untuk insya Allah halal bihalal al-hikmah baik 1 dan 2 itu akan diadakan tiap tahun. Amin Allahumma. Syukur alhamdulillah dari keluarga besar Bani Harun tuh dari Karang Bandung semuanya juga alumnus Al-Karimiyah. Kang Johar dari Kubang Pari alumnus Al-Karimiyah Al-Hikmah. Al-Karimiyah Masawangan Depok ya. Kang Ahmad tuh alumnus sampai dulu mah dari Karang Bandung bawa obor dari Parireja, dari Longkrang, dari Nambuk. Makanya saya mengharap yuk, karena ini ada judulnya silaturahim, ini bukan karena bapak saya, bukan karena paman-paman saya orang hebat, orang luar biasa, tidak, demi Allah bukan karena memandang itu, tetapi saya cinta sama masyarakat Banjarharjo yang saya lahir di Banjarharjo agar seluruh alumnus Al-Hikmah berkah, ilmunya berkah, ilmunya manfaat. Salah satunya harus ada ta'aluk, membuka hubungan kembali dengan para guru-guru, walaupun mungkin guru-gurunya tidak sealim sekarang para kiai-kiai, tapi syaratnya harus ada ta'aluk, harus ada silaturahim, apalagi sampai ta'zim. Kalaupun sekarang sudah ada yang berkah, mudah-mudahan begitu menyambung kembali dengan guru-guru yang walaupun ngajarin 1 alif tambah berkah. Yang sekarang sudah berkah tambah berkah. Yang sekarang punya pesantren tambah bagus, tambah manfaat. Insya Allah. Saya cuma bisanya karena saya hidup di Tangerang Selatan, doain saja. Yang kedua, ini saya cuma mau numpang cerita. Karena saya sekali lagi saya cinta dengan orang Banjarharjo, karena saya terlahir di Banjarharjo, saya digembleng oleh Al-Hikmah, saya juga digembleng oleh Al-Asriyah Nurul Iman. Saya pengen cerita ada satu makalah, al-makanu biqadri makanna, al-mahalu biqadri mahalla. Tempat itu tergantung siapa yang nempatin. Ini Banjarharjo 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, tergantung sekarang siapa yang nempatin. Kalau yang nempatinya keluar dari mulutnya hujatan, cacian, makian, kutukan, maka itu yang akan terjadi. Kalau generasi Banjarharjonya sekarang dikit-dikit ngomong bego, tolol, goblok, sampai pasnya begitu tuh. Coba kalau ada orang Banjarharjo dibilangin temannya goblok, kata malaikat amin. Terus anaknya goblok, yang rugi siapa? Satu anaknya, kedua bapak ibunya. Orang mana sih? RT 2. Di RT-nya siapa? Terus ustadznya, Ustadz Ismail, ayo ke bawah tuh. Jangan mau nikah sama orang Banjarharjo. Emang kenapa orang Banjarharjo mah pada goblok? Turun harga diri. Itu kenapa? Sebab kitanya yang ada menghujat, mencaci, memaki, mengutuk. Ini bukan beralasan, makanya saya mau cerita. Mudah-mudahan ceritanya bisa disingkat pendek. Mudah-mudahan, karena saya pengen dapat nasihat. Kita kenal yang namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dan juga kalau di Banten Syekh Mansur Cikaduan. Itu dua-duanya orang gunung, orang kampung, orang udik. Dua-duanya keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, keturunan Sultan Hasanuddin. Tapi ini masih muda, udah alim, udah soleh. Walaupun udah alim, udah soleh, akhirnya apa? Mesantren ke Makkatul Mukarramah. Begitu mesantren ke Mekah, sumur jam-jam zaman dulu masih diputerin oleh besi dan diambil airnya dikerek pakai bambu kayak zaman saya kecil. Terus apa? Ini karena orang kampung, orang gunung, orang udik,
sumur Jam-Jamnya sedang meluap. Akhirnya Syekh Mansur dengan Syekh Abdul Muhyi nyebur dua-duanya. Ditunggu 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, nggak nongol-nongol. Akhirnya apa? Ternyata Syekh Abdul Muhyi nongolnya di Gua Saparwadi, Syekh Mansur nongolnya di Cikaduan. Sampai Cikaduan, Banten, hampir kebanjiran dari rembesan sumur Jam-Jam yang dia tenggelam muncul di Cikaduan, akhirnya meluap, akhirnya hampir banjir, kemudian ditutup oleh Al-Quran, sekarang disebut Batu Quran. Begitu pula Syekh Abdul Muhyi, sampai orang kalau ziarah ke sana itu pada bawa gedrigen, karena konon itu rembesannya dari sumur Jam-Jam. Kalau diminum rasanya mirip dengan sumur air Jam-Jam airnya. Dua-duanya sudah wafat. Jadi kalau orang alim, orang soleh wafat, wafat itu bahasa Arab artinya telah memenuhi tugas hidup, selesai tugas hidupnya, telah wafat, kemudian pindah alam. Dikuburkannya bukan di Gua Saparwadi Syekh Abdul Muhyi. Begitu pula Syekh Mansur Cikaduan, bukan di mana dia muncul yang sekarang jadi Batu Quran. Tapi kenapa orang-orang ketika datang ke Batu Quran, orang-orang datang ke Syekh Abdul Muhyi, begitu masuk ada yang Assalamualaikum, baca sholawat, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh bicara sembarangan, dan tidak boleh ngomong yang kasar-kasar ataupun bercanda. Karena itu tempat jadi petilasannya orang soleh, orang alim. Setiap petilasan orang soleh, orang alim itu jadi sakral, jadi berkah, jadi tempat bercucuran turun rahmat, turun hidayah, turun berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang Banjar masih kurang percaya. Ayo saya cerita Timur Tengah. Gua Hiro, orang yang masuk ke Gua Hiro tidak boleh ngomong sembarangan, karena Gua Hiro tempat dulu petilasan Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah. Begitu pula orang masuk ke Gua Sur, tidak boleh ngomong sembarangan, karena itu tempat persembunyian Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar Siddiq. Kemudian kemana lagi? Jabal Rahmah, tempat petilasan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah ratusan tahun dipisahkan. Sampai Sofa Marwah, itu petilasannya Siti Hajar ketika mencari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh bercanda, apalagi di Masjidil Haram. Tidak boleh wala rofasa, wala fusuko, wala jidal. Tidak boleh ngomong yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, dan tidak boleh berbuat fasik maksiat, dan tidak boleh debat. Kenapa? Sebab itu Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, seluruh nabi, 124.000 nabi pernah mampir semuanya ke Makkatul Mukarramah. Nabi sedunia pernah mampir di Makkatul Mukarramah, dan tidak kurang dari 700 nabi-nabinya Allah dimakamkan sekeliling Ka'bah. Karena ini petilasan orang-orang hebat, petilasan orang-orang soleh, bahkan nabi-nabinya Allah, sampai oleh Allah dibikin aturan siapa orang yang datang ke Baitullah, wala rofasa, wala fusuko, wala jidal. Tidak boleh ngomong sembarangan. Begitu pula di makam-makam waliullah, karena itu petilasan orang hebat. Gak boleh ngomong sembarangan, gak boleh bercanda. Sampai-sampai sama-sama bumi, sama-sama tanah, sama-sama masjid, Allah muliakan siapa orang yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya bagaikan 100.000 kali lipat dibanding Masjid Al-Husna Banjarharjo. 100.000 kali lipat. Jadi sakral. Dulu Madinah sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, setelah hijrah di Madinah, kemudian Nabi Muhammad mukim, bikin masjid disebut Masjid Nabawi. Oleh Allah dimuliakan lewat nabinya, siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Begitu pula Masjidil Aqsa,
tempat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Siapa yang sholat di sana pahalanya 500 kali lipat. Itu yang bikin siapa? Allah. Yang membuat mulia siapa? Allah. Tapi wasilahnya karena tempat itu tidak ada sumpah serapah, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan. Yang ada doa nasihat, ibadah ngaji, ibadah ngaji. Dan tidak sedikit di Pulau Jawa ini banyak pesantren-pesantren yang menjadi tempat dapatnya rahmat Allah, ilmu Allah, berkah Allah, bahkan mencetak ulama-ulama yang sebelumnya kalau bahasa kita itu dulunya mah tempat cingun buang anak, atau bisa jadi tempat sungil. Tapi begitu ditempatin oleh orang soleh, oleh orang alim, maka tempat itu jadi sakral, jadi mulia, jadi tempat bercucuran berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Banjarharjo pengen seperti itu. Bahkan kalau kita pengen, khususnya keluarga saya, karena nasihat yang terbaik buat keluarga saya dulu. Ini kalau rumah pengen anak cucunya gampang ngaji, pengen anak cucunya dapat berkah, pengen anak cucunya dapat ilmu Allah, pengen anak cucu dapat hidayah Allah, maka di rumah ini wala rofasa wala fusuko wala jidal. Orang tua bapaknya harus bijak sama istri dan anaknya, istri dan anaknya harus patuh sama bapaknya. Jangan dibanyakin debat, jangan dibanyakin ngeyel, apalagi rofas, apalagi fusuk. Baru nanti anak cucunya kok ngajinya gampang, kok tahu-tahu bisa ini, ngajinya dikit tapi kok gampang bisa, kok tahu-tahu jadi anak yang baik, anak yang soleh. Kenapa? Dulunya yang nempatin rumah ini orangnya baik, soleh. Maka syaratnya dari sekarang bismillah. Apalagi mohon maaf nih Bani Harun, saya sering dengar orang tua kita dikit-dikit goblok, compong, tolol. Sekarang saya ingin urunan yang terbaik buat keluarga sendiri, syukur yang lain-lainnya. Yuk bismillah, tidak cuman puasa tidak makan dan tidak minum. Sekarang bismillah, puasa tidak ngomong yang kasar-kasar, puasa tidak ngomong yang jorok-jorok, tapi optimis kepada Allah. Siapapun anak kita, siapapun istri kita, siapapun cucu kita, bukan untuk dipuji-puji, tetapi juga bukan untuk dicaci maki. Doakan, 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 doakan dari sekarang. Nanti kalau setiap keluarga sudah begini, kemudian lingkungan juga cakep, wala rofasa wala fusuko wala jidala, itu bisa jadi Banjarharjo tidak kalah dengan Yaman. Ayo kayak ngayal nih, saya mau biarin kayak orang gila. Yaman itu luar biasa, apalagi kalau dari Tangerang Selatan, Jakarta itu kalau mau sholat kayak baca sholawatan, ya tarim, ya tarim. Gimana sholawatnya? Ya tarim, ya tarim. Banjar ada nggak yang baca begitu? Ada ya, yang sudah pada senang hadroh biasanya pada bisa. Itu kenapa dijadikan ya tarim itu nama kampung tawasul? Karena tanah Tarim di Yaman itu lahir ribuan wali-walinya Allah, ribuan wali-walinya Allah. Sampai kata ulama-ulama bangsa ini, siapa orang yang ke Tarim 2 tahun saja jadi supir, dia makan dari Tarim, dia minum air dari Tarim, dia hirup udara Tarim, dia kemudian bergaul sama orang Tarim, 2 tahun saja jadi supir, pulang ke Indonesia bisa jadi ustadz. Saking berkahnya tanah Tarim, optimisnya wali-wali di Tarim, itu tidak ada sumpah serapah caci maki, yang ada doa nasihat, ngaji, ibadah. Banjarharjo bisa, biarin ngayal-ngayal, ngayalnya sekaligus yang tinggi saya. Iya, kenapa bisa? Setiap kita berhak menjadi orang mulia, setiap kita berhak menjadi orang besar, siapapun orang tua kita. Kiai-kiai yang sekarang ada,
di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Emang dulunya siapa? Dulunya nenek moyangnya tidak kenal Allah. Dulunya animisme, dinamisme. Dulunya Hindu dan Buddha, bahkan sebelum Hindu dan Buddha bisa jadi tidak kenal sama sekali Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tetapi kenapa sekarang jadi ulama-ulama besar? Itu karena ada yang punya karya besar dengan ibadah yang luar biasa, dengan karya yang hebat, sehingga anak turunnya sekarang menjadi orang-orang hebat. Setiap kita berhak menjadi orang mulia, berhak menjadi orang besar, siapapun nenek moyang kita. Bukan gara-gara keturunan Ki Harun saja, bukan gara-gara turunan Ki Utsman saja, bukan gara-gara turunan Bani Utsman, Bani Harun, tidak. Semua orang berhak menjadi orang mulia. Maka dari itu orang Banjar, yuk, daripada ngayal yang tidak berarti, daripada mengandai-andai yang tidak berarti, dari sekarang hayalannya yang cakep-cakep, doanya yang cakep-cakep, yang hebat-hebat. Apa tuh doa yang hebat? Doa agar punya anak cucu solihin dan solehah. Amin. Yang hebat-hebat, kali-kali sekarang doa agar anak cucu keturunan jadi ulama-ulamanya Allah. Bahkan boleh berdoa agar keturunannya jadi wali-walinya Allah. Boleh. Dalam hadis qudsi kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada hadis qudsi firman Allah, bahasa kitanya, wahai hamba, wahai ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau saja orang-orang yang pertama kalian dari bangsa jin dan manusia berkumpul jadi satu. Di bangsa jin dari zaman dulu sampai kelak zaman akhir, manusia dari zaman Adam kelak sampai zaman akhir, itu kalau dihitung susah dihitung. Kalau kali-kali pengen perkiraan jumlah makhluk, ya nggak apa-apa, saya sedikit, insya Allah 5 menit lagi Kiai, saya nggak lama-lama. Kata Syekh Tajuddin Al-Arif Billah, ada orang kasyaf sampai segitunya, bisa memahami jumlahnya makhluk. Kata Syekh Tajuddin, ini kalau manusia, kalau sekarang antara 7 miliar 8 miliar, itu dibanding dengan hewan darat, baru hewan ternak, itu tidak mencapai 10%-nya. Jadi banyakkan hewan ternak. Di Jabon dulu itu sehari saja nih, Bang Kacir di sini yang kerja nih, Bang Casir, alumnus Al-Hikmah, itu motong ayam sehari 200.000. Coba kalau manusia dipotong sehari 200.000, habis. Beak, ajemul, da tukang dagang, hitung-hitungan beak, alumnus Al-Hikmah, 200.000. Jadi ternyata manusia tidak mencapai 10%-nya, banyakkan hewan darat, hewan ternak malah. Tuh hewan ternak dibanding lagi hewan yang ada di laut, jumlahnya lebih banyak, tidak mencapai 10%-nya, banyakkan hewan laut. Hewan laut kemudian dibandingkan lagi dengan bangsa jin. Bangsa jin itu adanya di bumi. Karena jin juga remeh kayak manusia, masih hina. Cuman jin bisa mencuri kabar dari langit. Kalau malaikat di langit, makanya kalau lewat malaikat akurat. Tapi kalau bangsa jin cuman karena mencuri dari kabar langit, bisa benar bisa salah. Itu ternyata hewan yang di laut itu lebih banyak daripada yang di darat. Yang di laut dengan jin, yang di jin masih banyakkan bangsa jin. Hewan yang di laut itu nggak mencapai 10%-nya. Berapa triliun tuh bangsa jin, apalagi banding manusia. Bangsa jin yang kemudian di darat dibandingkan malaikat yang di langit pertama, banyakkan malaikat yang di langit pertama itu nggak mencapai 10%-nya. Langit kedua terus sampai langit ketujuh lebih banyak lagi. Kemudian langit yang ketujuh dibandingkan lagi yang di arsy-Nya Allah. Di arsy-Nya Allah ada 6.000 pulau. Setiap pulaunya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dan kemudian ada yang di arsy Allah. Semuanya tercipta dari nur, tetapi itu pun nurnya tidak mencapai 10%-nya dibanding nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar kalau guru kita, nih kalau guru kita Al-Habib Sagaf bin Mahdi suka ngijajahinya sholawat, kenang-kenangan. Kalau ini semua dapat ijazah. Karena saya juga mendambakan saking cintanya sama orang Banjar, saya pengen orang Banjar kaya semua, tapi dermawan. Cuman yang santri tidak tahu, akan saya kasih tahu rahasianya.
Karena banyak santri yang salah, baik santri Al-Asr Nurul Iman, Al-Hikmah, atau nih alumnus teman-teman saya Tegaruja Magelang ataupun Ciwaringin, banyak yang caranya salah. Karena saya mimpi kalau orang Banjar kaya semua tapi dermawan dan soleh soleha, yakin bisa berubah. Bisa berubahnya tidak cuma dari sisi ekonomi, dari macam-macamnya, makmur. Kenapa Habib Sagap sukses, Abah? Sampai santrinya 18.000, gratis pesantren, gratis kuliah, gratis sekolah, gratis makan, gratis minum 100%. 18.000. Coba orang Banjar pengen ngasih makan segini aja udah ramainya kayak apa tahu. Sekali itu aja. Nggak tahu nih kebagian semua. Makanya nanti bapak-bapak abis ini jangan pulang dulu, kasihan. Udah dipotongin kambing 2. Kambing 2 ekor. Iya, jadi jangan pulang dulu biar yang pada urunan dapat pahala, dapat berkah. Ayam ada. Jadi kok ngomongnya ke sini? Ya, terusin. Ternyata kuncinya ngamal yang berhubungan dengan jalbu rizki, termasuk sajaratun nukud yang 400 atau ayat 1000 dinar, atau tergagerejo terkenal juga dengan nariyahnya, atau surat waqiahnya. Ternyata kuncinya kitanya harus juhud. Kitanya yang tidak ketika ngamalin jalbu rizki berpikirnya banyak duit jadi orang kaya, itu yang bikin hidupnya susah. Sebab apa? Ada satu hadis qudsi dalam kitab Majmu'atul Rasail Al-Imam Ghazali, kalau bahasa kitanya, wahai dunia, larilah kamu dari orang yang mencintai kamu, tapi dekatilah orang yang juhud kepadamu. Gambarannya, ini dunia kayak mamanya anggap aja kuda. Ini kuda disuruh lari oleh Allah sama orang yang cinta sama kamu. Jadi ngamal sholawatnya yang 400, motivasinya pengen kaya. Itu hidupnya capek. Orang dunianya disuruh lari, kita baca sholawat, diikat pakai sholawat, ngoseh kudanya. Baca mah baca, kaya mah enggak. Sholawat Maryam 4444, waqiah tiap badah sholat dibaca. Apapun namanya jalbu rizki, tetapi motivasinya banyak duitnya, kaya raya, itu namanya kita hubud dunia. Oleh Allah dibilangin, wahai dunia, larilah kamu dari orang yang mencintaimu. Jadi kita itu kalau malam qiyamul lail, kalau pagi sholat duha, baca waqiah rajin, tapi nggak sukses-sukses. Akhirnya apa? Capek, senang wirid, senang dikir, tapi nggak kaya-kaya. Itu yang membuat. Bagaimana caranya? Juhud. Kalau juhud, wahai dunia, deketilah orang yang juhud kepadamu, tidak mau dunia, tapi dikasih oleh guru, dikasih oleh orang tua, jalbu rizki. Itu dunia bukan lari, nyamper. Begitu nyamper, baca sholawat sajaratun nukud, sama aja diikat, ketemu. Jadilah Al-Habib Sagap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim urusan rizki. Makanya santri semuanya insya Allah pernah nonton rekamannya ketika Al-Habib Sagap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim disuruh oleh gurunya Syekh Balqaid ketika di Syria, begitu mau pulang, Sagap, kamu jangan pulang dulu, kamu harus punya pohon duit. Kalau orang Banjar digituin kira-kira seneng gak tuh? Nah kia sing ditunggu-tunggu nih mesantren itu mah begitu nggak bakal kaya. Dikasih amalan jalbur rizki supaya kaya, seneng, itu ciri-ciri nggak bakal kaya. Kalau kaya nggak istiqomah, kalau kaya nggak istiqomah, karena memang motivasinya kaya. Apa kata Habib Sagap bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim? Guru, kan saya sedang belajar tasawuf, kenapa diacak bicara dunia? Tuh, karena Habib Sagapnya cukup. Apa kata guru? Alah, kamu nanti bebannya berat, tanggungannya banyak, jadi kamu harus punya pohon duit. Apa kata Habib Sagap? Baru terserah guru. Nah, niatnya terserah guru, bukan karena pengen kaya. Jadi kalau saya tambahin, saya simpulkan, kalau ada orang yang ngasih jalbu rizki, bisa jadi satu niatnya karena patuh sama guru, bukan karena pengen kaya, tetap dianya juhud. Atau pemanya akbar nikbar ya,
Kata bapaknya, Kang Johar, Bar, aku tak pengen amun bisa takon jadi wong sugih. Mengganeng jadi wong melarat kaki ya temen. Umpamane Akbar niatnya karena patuh sama orang tua, bukan karena kayaknya. Ya Allah, saya pengen menyenangkan bapak saya. Saya mah pengennya sudah bersyukur apa adanya, tapi bapak saya pengen kaya. Ya Allah, ngamalin salawat sajatun nukut top chat, kaya raya. Tapi tetap istiqomah, dianya juhud, cuman kaya. Maka ketika juhud, kayanya kaya berkah, kayanya manfaat, bisa maslahat buat banyak orang, bukan untuk memperkaya diri, wah-wahan diri sendiri. Kenapa? Sebab dia juhud, tapi oleh Allah dimudahkan rezekinya. Ini alasan nurul iman yang mungkin jarang diterangin sama kakak kelasnya. Ya, jadi kalau pengen apa yang pernah Abah dikasihkan, sholawat 400 kali badah isya, jangan sekali-kali punya motivasinya karena kaya banyak hartanya, rumahnya hebat megah kaya apa, tapi motivasinya saya pengen ngikutin apa kata guru. Atau kalau orang tua, saya cuma pengen nyenengin orang tua. Ya Allah, amalin apapun, mau waqiah. Makanya nih, karena saya pernah dipesan Al Habib Sagab bin Mahdi, saya pernah kasih sama teman-teman kamu. Jadi saya pernah diizinin suruh dikasihkan ke teman-teman. Jadi bacanya apa? Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400, itu nggak nyampe 15 menit. Jadi kalau mau diamalin silahkan, cuman kalau pengen dikabul juhud, kalau sudah juhud mah sudah kaya sebelum jadi kaya beneran. Sudah kaya sebelum kaya beneran. Ini kayak Mudrik, dia udah kaya walaupun belum punya istri. Apalagi kalau punya istri, belum punya aja udah ngerasa kaya dia mah, konaannya luar biasa. Walaupun kata orang mah kayak gandeng wong dagang mulu, biarin itu mah buat kedok, iya, buat kedok gitu dan lain sebagainya. Nah maka dari itu ini sebagai, karena saya orang Banjar, saya pengen orang Banjar itu hidupnya makmur, ibadahnya tentram, tapi jangan gandeng orang diijabah. Berarti Toha Goroh, berarti Habib Sagab bohong, gitu kan? Kok nggak kaya-kaya? Itu karena motivasi kayanya yang salah. Bahkan bisa jadi rezekinya mah tidak berubah, tapi perasaan kayanya sudah didapat, sebenarnya itu sudah kaya sebelum kaya ekonomi. Terakhir, supaya kalau doa khusyuk, supaya kalau baca sholawat tadi tidak mengeluh, kok orang sugi-sugi, supaya tidak mengeluh, saya sampaikan satu makalah seorang sufi. Terakhir Kiai, insya Allah. Terakhir Kiai, ada seorang sufi berkata begini, andai kata manusia tahu kalau doa yang dipanjatkan ketika masih hidup kemudian belum diwujudkan oleh Allah ketika dia masih hidup, sebenarnya oleh Allah dihimpun, dirangkum, dan ketika dia meninggal dunia, seluruh apa yang pernah dimohonkan waktu hidup ditumplekin dia di alam kubur, sehingga jadi orang yang kaya raya di alam kubur. Niscaya manusia akan memohon kalau seluruh permohonannya tidak mau diwujudkan ketika masih hidup, biarin ya Allah, buat nanti saja di alam kubur. Sebab ada riwayat, siapa orang yang mudah menghadapi alam kubur maka akan lebih mudah menghadapi alam akhirat, dan siapa orang yang sulit menghadapi alam kubur maka akan lebih sulit menghadapi akhirat. Kesimpulannya, saya meyakini, biarin dianggap gila, biarin, saya meyakini tidak ada satu huruf pun yang disia-siakan oleh Allah. Saya meyakini doa saya tidak ada yang ditolak satu huruf pun, satu kata pun, apalagi sebaris, apalagi sampai selembar. Yakin ini sebagai wujud bukan karena sombong, tapi husnudzon sama Allah. Kalau Allah itu maha memberi, Allah itu maha kaya. Cuman kapan diijabah, bisa jadi nanti di anak saya, atau dengan jangan cepet, atau rada lama, atau di anak saya, cucu saya, minimal di alam kubur apa yang pernah saya mohonkan ditumplekin oleh Allah di alam kubur.
Jadi nggak ada yang disia-siakan. Siapa orang yang berbuat baik di dunia dibalas kebaikan, siapa yang jelek dibalas kejelekan. Itu artinya tidak ada yang disia-siakan. Tidak ada yang disia-siakan. Kalau saja seluruh, tadi terakhir itu jadi kelewatan, kalau saja seluruh bangsa jin dan manusia yang jumlahnya tidak bisa dihitung berkumpul di tempat yang tinggi dalam kitab Nasalibani, kemudian seluruh bangsa jin dari zaman awal sampai akhir, begitu pula manusia dari zaman awal sampai akhir berdoa kepada Allah, dan seluruh doanya bangsa jin dan manusia dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, kecuali cuman seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, dan ketika diangkat air yang nempel di jarum itu, itulah kekayaan Allah untuk mengijabah seluruh manusia dari dan bangsa jin dari zaman sampai akhir. Jadi sisanya air laut itulah kekayaannya Allah yang luar biasa. Dan saya yakin dari awal sampai akhir banyak nabi-nabi yang berdoa agar anak cucunya solihin solehat. Banyak orang-orang yang berdoa agar generasinya pengen jadi ulama-ulamanya Allah. Dari zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, jutaan itu orang yang berdoa dan diijabah. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah sekali lagi, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, begitu diangkat air yang nempel, itulah kekayaan Allah untuk mengijabah semuanya. Allah Maha Kaya. Jangan batasin kekayaan Allah dengan kepicikan keterbatasan otak kita, logika kita. Maka dari itu, yuk orang Banjar sekarang, orang Brebes, mulai doa yang hebat, doa yang besar, doa yang luar biasa, tetapi barengi dengan karya yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, berbuat manfaat terhadap orang lain yang luar biasa. Insya Allah jangan suudzon sama Allah. Yakin ini saja, mohon maaf khususnya keluarga Bapak Kaprawi Harun, yuk sekarang bahasanya perbaiki. Keluarga Mbah Harun bahasanya perbaiki. Doa, doa. Kalau bisa ya Allah, siapapun yang lewat Banjarharjo dapat hidayah, dapat taufik, dapat berkah, dapat rahmat. Itu orang baru lewat, apalagi buat anak cucu, apalagi buat istri, apalagi buat murid, apalagi buat tetangga. Lebih baik doanya. Orang tidak kenal saja ya Allah yang lewat Banjarharjo dapat hidayah, dapat maghfirah, dapat berkah, dapat rahmat. Orang Tanjung mau tawuran dengan Banjarharjo nggak jadi. Kenapa? Malah datang muludan, kecepretan doanya orang Banjar. Orang Tanjung datang ke sini mau nyolong sandal, malah sholat duha. Kenapa? Kecepretan doanya orang Banjar. Tetapi jangan salahkan ketika Banjarharjo banyak orang nyolong motor, nyolong sendal, nyolong kotak amal. Jangan-jangan karena orang Banjarnya yang ada menghujat, mencaci, memaki, mengutuk, sehingga orang niat baik saja datang ke Banjar berubah jadi jelek. Ini saja yang bisa sampaikan, dan sumbangsi buat saya, khususnya buat keluarga saya, dan karena juga saya cinta dengan Banjarharjo, apalagi dengan Al-Hikmah. Yuk, saya pengen lagi, mohon maaf semuanya, agar ilmunya manfaat dan berkah, silaturahim, halal bihalal, diterusin, dipertahankan. Syukur dengan tidak apa, syukur sih yang sudah pada alim-alim pinter. Yuk bantuin lagi, besarkan Al-Hikmah, ngajinya kayak zaman dulu, dengan tidak mematikan atau menyepikan tempat-tempat yang sudah ada. Kami atas nama keluarga besar sungguh bersyukur, bahagia. Ustadz Ismail punya pesantren, alumnus Al-Hikmah paling tidak. Ustadz Kiai Ali Nur Iman Ali punya pesantren, itu juga dulunya alumnus Al-Hikmah. Senang semuanya. Paling tidak dulu bapak saya, keluarga saya ngajarin walaupun abatasa, siapa tahu dapat pahalanya. Jadi bukan, kalau bisa mah dengan kemudian ngadain halal bihalal ini jadi bersatu lagi. Yuk kita sama-sama hidupkan semua yang ada di Banjarharjo, karena kami merasa senang, bahagia. Ilmu yang pernah disampaikan walaupun cuma jadi basic saja, kemudian pesantren manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.